Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya menggunakan motor. Tapi motor yang digunakan adalah motor bebek ataupun motor matic ber-cc kecil untuk kebutuhan sehari-hari. Menariknya, dari yang awalnya hanya untuk kebutuhan, lama-kelamaan banyak orang yang jadi mencintai dunia motor, yang mana mereka mulai melakukan modifikasi tipis-tipis, sampai lama-lama dompetnya yang jadi tipis. Menariknya, walaupun motor matic atau motor bebek menjadi motor keseharian mereka, kebanyakan orang tetap aja akan bermimpi kalau suatu saat mereka bisa membeli sebuah motor impian. Dan motor impian kebanyakan orang adalah motor ber-cc besar apapun jenisnya. Tapi kenapa motor ber-cc besar bisa menjadi motor impian kebanyakan orang? Tentu aja karena motor tersebut bisa memberikan sensasi yang berbeda. Tapi sayangnya untuk kebanyakan orang juga motor tersebut hanya akan menjadi impian semata aja. Kenapa? Ya karena harganya mahal. Bayangin aja, untuk membeli sebuah motor ber-cc 600 ke atas, minimal uang yang harus kalian keluarkan sekitar 300 juta rupiah. Dan ini adalah nominal yang cukup besar jika dinilai rata-rata ekonomi orang Indonesia. Tapi untuk mendapatkan moge di Indonesia sebenarnya kalian tidak harus membeli baru, karena kalian bisa membeli moge secara bekas. Menariknya, dalam membeli moge secara bekas ada dua tipe. Tipe yang pertama adalah kalian membeli motor gede yang full paper. Dan tipe yang kedua adalah membeli motor gede yang no paper alias NP. Untuk yang no paper sebenarnya ini sangat menarik karena harganya bisa lebih murah setengah harga dari harga yang full paper. Tapi kalian tahulah ya resikonya. Walaupun dinilai aman menggunakan motor no paper, tapi sebenarnya nggak aman. Ya aman nggak aman. Tapi sebenarnya ada satu moge. Motor ini memiliki cc 650, yang berarti kalian bisa mendapatkan privilege kalau parkir di mall. Harganya sudah sangat terjangkau, bahkan harganya setara atau bisa lebih murah dari Honda CBR 250 RR. Dan yang pasti motor ini full paper. Dan ini adalah Kawasaki IR6. Kawasaki IR6 adalah moge sejati. Mesinnya memiliki kubikasi 650cc. Walaupun profil mesinnya menggunakan 2 silinder, tapi tetap aja kubikasi motor ini cukup besar. Dengan harga bekasnya yang mulai dari 60 jutaan aja, kalian udah bisa membeli motor gede sesungguhnya. Namun sayangnya, walaupun harganya sudah cukup terjangkau untuk sekelas motor gede, namun kenapa motor ini masih sepi peminatnya? Kita kenalan dulu sama IR6. Jadi pada tahun 2012, Kawasaki meluncurkan moge dengan harga yang cukup terjangkau, yang mana mereka mengeluarkan Kawasaki IR6N dan IR6F untuk versi fairingnya. Dan maksud Kawasaki meluncurkan model ini adalah IR6 dimaksudkan sebagai gerbang awal bagi banyak rider Indonesia untuk mengenal dunia moge. Dan ya, IR6 di atas kertas memang dikhususkan untuk pemula yang mau masuk ke dunia moge. Tapi sayangnya motor ini nggak ramah sama sekali dengan pengguna baru. Kenapa? Ya karena motor ini memiliki bobot yang benar-benar berat banget. Bahkan buat kalian yang baru banget naik motor gede nih, akan kerepotan untuk menggunakan motor ini. Karena kalian harus tahu di mana titik tumpu dan pembagian bobot yang ideal motor ini ada di mana. Selain itu, yang saya pernah rasakan terhadap motor ini agak susah untuk diajak berbelok. Mungkin karena bobot yang sangat berat tersebut ya, jadi motor ini agak susah untuk diajak berbelok. Kemudian torsi motor ini juga galak banget, kalau menurut saya agak kurang cocok untuk pemula. Karena salah-salah ngegas dikit motor ini bisa ngebawa badan kalian, bukan kalian yang bawa motor. Tapi terlepas dari itu semua, motor ini memang dispesifikasikan untuk pemula, cuman bukan untuk yang pemula-pemula banget. Dengan tenaga yang besar, bodi yang besar, cc yang besar, dan harga yang sudah mulai murah saat ini, tapi kenapa motor ini masih sepi peminatnya? Apakah karena desainnya yang sudah terlalu tua? Gimana ya, sebenarnya kalau ngomongin desain untuk sekelas moge sepertinya tidak terlalu berpengaruh banget. Karena faktanya motor-motor gede keluaran tahun 2010 ke bawah masih banyak yang pakai dan kelihatannya masih oke-oke aja. Karena mau bagaimanapun moge di Indonesia cukup jarang terlihat. Jadi ya sekalinya kelihatan walaupun yang tahun tua tetap aja terasa wow. Jadi kalau alasan desainnya yang sudah terlalu tua mungkin bukan alasan yang tepat. Apakah mesinnya? Mungkin iya. Motor ini hanya menggunakan mesin berkonfigurasi 2 silinder, yang berarti suaranya cuman kayak gini. Ya, mirip kayak Ninja 250 2 silinder tapi cuman lebih ngebas saja. Tapi kan Ducati juga pakai 2 silinder, kenapa Ducati dilirik sedangkan IR6 tidak? Jawabannya di teknologinya. Kita harus mengakui teknologi mesin IR6 benar-benar basic banget karena memang motor ini ditujukan untuk pemula.
Sedangkan Ducati, walaupun mesinnya cuma 2 silinder, tapi motor tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh motor lain, yaitu desmodromic dan dry clutch. Dan hal inilah yang membuat suara Ducati ada keunikannya sendiri, kasar banget kayak mesin jahit. Jadi ya kita tidak bisa membandingkan kedua mesin motor ini karena memang berbeda karakter. Dan sayangnya IR6 tidak memiliki nilai spesial sama sekali untuk kebanyakan orang. Nah, kalau ngomongin perihal kespesialan nih, ini ada sangkut pautnya juga kenapa motor ini masih sepi peminat walaupun sudah murah. Jadi gini, dalam dunia moge, gengsi atau prestige masih memegang peran besar. Banyak orang membeli moge bukan karena hanya performa, tapi juga karena citra yang melekat pada motornya. Dan sayangnya IR6 punya label sebagai moge murah, karena memang dari awal diluncurkan motor ini memang ditujukan untuk pasar yang murah. Bagi sebagian orang itu menurunkan nilai prestige. Dan biasanya mereka akan lebih memilih motor seperti Z650, MT-07 atau CB650R yang punya aura lebih premium. Ya intinya IR6 bukanlah motor impian walaupun ini adalah motor gede, karena motor ini tidak memiliki prestige sama sekali. Jadi ya buat apa beli motor ini kalau kalian tidak mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan ketika membeli moge. Iya kan? Kemudian hal lainnya adalah perawatan. Merawat IR6 bukanlah perkara mudah dan murah, yang mana harga part motor ini tetap aja harga part motor gede yang berarti pasti mahal. Dan selain mahal, motor ini juga memiliki beberapa penyakit bawaan, misalnya full pump yang mudah rusak. Kenapa? Ya karena tangki IR6 rentan banget kemasukan air. Jadi kalau full pumpnya mau awet ya harus rajin-rajin nguras tangki. Dan menguras tangki di bengkel membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Belum lagi part-part lainnya yang harganya emang moge banget. Jadi ya sekali lagi motor ini benar-benar masuk dalam kategori motor nanggung. Nanggung dalam hal mesin, nanggung dalam hal desain, dan nanggung dalam hal prestige. Yang pada akhirnya ngapain beli motor ini kalau ujung-ujungannya cuma dapat motor nanggung. Tapi tunggu dulu, serius kalian gak tertarik dengan motor ini? Karena IR6 sebenarnya punya nilai tersendiri. Karena mau bagaimanapun motor ini masih menawarkan sesuatu yang sulit ditemukan untuk motor di kelas 60 jutaan. Misalnya yaitu performa. Mau bagaimanapun performa motor ini benar-benar cukup oke, bahkan oke banget. Kalau kalian suka sama akselerasi, motor ini pasti cocok banget buat kalian. Selain itu dengan uang 60 jutaan kalian akan tenang dari polisi karena motor ini punya STNK dan BPKB. Jadi nggak perlu bergerombol untuk menghindari polisi. Kemudian juga mau bagaimanapun lagi motor ini adalah moge sejati, yang berarti dari tampilan nggak mungkin terlihat kopong karena motor ini memiliki tampilan yang padat banget. Dan kalau kalian sedang ingin meminang motor ini, lebih baik beli yang IR6N aja daripada yang IR6F. Bentuknya rada aneh aja kalau yang fairing karena stangnya nggak menggunakan underyoke. Dan buat kalian penggila modifikasi, IR6 dengan harga yang cuma di 60 jutaan bisa banget untuk dijadiin bahan. Tapi satu hal, kalau kalian mau membeli ini, buang jauh-jauh persepsi motor gede itu harus memiliki suara yang stereo. Karena suara bukan suatu acuan kalau motor tersebut adalah moge. Jadi kesimpulannya kenapa motor ini masih sepi peminat walaupun harganya murah, ya karena motor ini benar-benar nanggung banget, yang berarti tidak ada alasan kuat untuk memaksakan membeli motor ini. Mungkin ini berbeda jika motor ini sudah menggunakan mesin inline 4. Jika motor ini menggunakan mesin inline 4, kemungkinan motor ini masih mendapatkan prestisnya tersendiri. Karena fakta yang harus kita terima, menurut banyak orang Indonesia, motor gede harus memiliki suara kayak gini. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Mau nggak beli motor ini di harga mulai dari 60 juta rupiah? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.